Nah, sekarang udah semakin deket nih sama pendaftaran SNBT. Jadi, buat teman-teman yang mau tahu gimana sih caranya kita bisa belajar yang efektif untuk persiapan SNBT 2024 ini, pastikan lihat video ini sampai habis ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Assalamualaikum, kembali lagi di GP Media Channel bersama aku Kak Dinda, konselor kamu. Kali ini kita akan bahas gimana caranya bisa belajar yang efektif untuk persiapan SNBT 2024. Nah, kakak di sini bakal menjelaskan jadwal belajar yang bisa kalian sesuaikan untuk 2 bulan ke depan. Jadi persiapannya kan sekarang udah tinggal 2 bulan lagi ya, sampai kalian ada di tes SNBT 2024. Nah, jadi dalam waktu 2 bulan ini kalian bisa nih untuk gunakan beberapa timeline jadwal belajar yang udah kakak coba buatin ini untuk bisa direkomendasiin ke teman-teman sahabat GP semua. Nah, jadi timeline belajarnya ini kita mulai selama 2 bulan. 2 bulan berarti ada 8 minggu. Nah, jadi selama 8 minggu ini ada beberapa poin yang harus kalian pelajari secara sistematis dan juga lebih efektif. Kita simulasikan kalian lagi belajar pada minggu pertama. Kalian bisa memulai belajar dari subtes penalaran umum. Misal di hari Senin kalian belajar simpulan dan rangkuman. Kemudian di hari Selasa kalian belajar terkait paragraf. Setelah itu di hari Rabu kalian bisa belajar deret angka dan deret huruf. Kemudian di hari Kamisnya kalian belajar tentang tema aritmatika. Kemudian di hari Jumat kalian latihan soal penalaran umum. Kemudian di hari Sabtu kalian latihan soal penalaran umum lagi. Jadi ada 2 hari di dalam seminggu itu kalian latihan soal secara keseluruhan. Kemudian di 4 harinya itu kalian bisa cicil materinya pelan-pelan. Jadi di 4 hari kalian cicil materinya per subtes. Kemudian di hari kelima dan hari keenam, yaitu hari Jumat dan Sabtu, kalian latihan soal secara keseluruhan. Kemudian di hari Minggu kalian bisa jadikan ini bahan evaluasi. Apakah selama 6 hari sebelumnya kalian memiliki kendala di subtes tertentu, di bagian-bagian tertentu. Di hari Minggu kalian pelajari materi-materi apa yang memang kurang kalian kuasai selama 6 hari kalian belajar sebelumnya. Nah, jadi di seminggu pertama ini khusus kalian belajar tentang penalaran umum dulu. Nah, selanjutnya pada minggu kedua kalian bisa mulai belajar dari subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Pada subtes ini soal-soalnya kan masih ada kaitannya dengan bahasa Indonesia ya. Jadi kalian bisa susun nih beberapa materi yang kalian pelajari mulai dari hari Senin sampai Minggu, sama seperti minggu sebelumnya. Misal ketika hari Senin kalian bisa mulai belajar dari simpulan, rangkuman, dan juga kalimat efektif. Kemudian di hari Selasanya kalian belajar tentang paragraf. Kemudian ketika hari Rabu kalian bisa belajar tentang makna kata. Kemudian di hari Kamis kalian bisa belajar tentang penggunaan kata dan pembentukan kata. Nah, jadi di hari Jumat dan Sabtu ini sama seperti minggu sebelumnya, kalian latihan soal secara keseluruhan untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Kemudian di hari Minggu sama seperti minggu sebelumnya, itu menjadikan bahan evaluasi kalian. Jadi di hari Minggu ini kalian bisa cek nih, selama 6 hari sebelumnya materi mana yang kalian memiliki kendala, materi mana yang kalian ngerasa kurang kuasai. Nah, kemudian di hari Minggu itu kalian coba pelajari lagi materi itu dan kalian coba latihan-latihan soal tentang materi yang kalian rasa kurang kuasai. Nah, pada minggu ketiga kalian bisa mulai belajar dari subtes pemahaman bacaan dan menulis. Pada subtes ini kalian bisa belajar sesuai dengan minggu pertama dan minggu kedua. Kalian bisa bagi tuh materi-materinya selama hari Senin sampai dengan hari Kamis. Materi-materi apa aja yang ada di subtes pemahaman bacaan dan menulis, kalian bisa susun selama 4 hari itu, disesuaikan dengan subtes pada minggu ketiga ini. Kemudian di hari Jumat dan Sabtu kalian latihan soal khusus untuk mempelajari subtes PBM ini. Kalian pelajari semuanya nih secara keseluruhan. Kemudian di hari Minggu sama seperti minggu sebelumnya itu menjadi bahan evaluasi. Pada hari evaluasi ini kalian bisa cek
di mana kendala kalian pada 6 hari sebelumnya. Misal kalian ada kendala di ejaan bahasa Indonesia atau di kalimat efektif. Di hari Minggu ini kalian bisa jadi bahan evaluasi di mana kurangnya kalian, dan itu menjadi dasar kalian untuk bisa memperdalam materi tersebut. Nah, selanjutnya pada minggu keempat nih, pada simulasi ini kalian sudah hampir sebulan nih belajar. Nah, pada minggu keempat kalian bisa mulai belajar di subtes pengetahuan kuantitatif. Pada subtes ini kalian bisa susun nih. Nah, misal simulasinya ketika hari Senin nih, kalian bisa mulai belajar matriks, aljabar, dan himpunan. Kemudian ketika hari Selasa kalian bisa belajar operasi bilangan, persamaan kuadrat, dan juga statistika. Kemudian di hari Rabu kalian bisa belajar bidang datar, logaritma, dan juga limit. Kemudian ketika hari Kamis kalian bisa belajar aritmatika dan juga fungsi. Nah, materi mana-mana yang kalian mau mulai belajar duluan bisa juga disesuaikan dengan gimana nyamannya kalian. Misal kalian mau mulai dari hari Senin tuh materi fungsi dulu gitu, itu nggak masalah. Tapi yang penting ketika hari Senin sampai Kamis itu kalian memang mempelajari topik-topik yang berkaitan dengan pengetahuan kuantitatif. Kemudian di hari Jumat dan Sabtunya kalian latihan soal secara keseluruhan, soal-soal tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, di hari Minggu ini kalian bisa mengevaluasi di mana sih materi yang kalian rasa kurang, di mana sih materi yang kalian ngerasa punya kendala. Kalian bisa tanyakan kalau kalian punya mentor, kalian juga bisa tanyakan ke guru-guru kalian gitu ya. Kalian juga bisa tanyakan ke guru les kalian kalau kalian memang ada kendala di materi tersebut. Selanjutnya kita sampai di minggu kelima nih. Simulasinya pada minggu kelima ini kan kalian sudah memasuki bulan kedua ya untuk persiapan SNBT. Nah, semakin dekat maka persiapan kalian juga harus semakin lebih giat lagi. Nah, di minggu kelima ini kalian bisa mulai belajar literasi dalam bahasa Indonesia dan juga literasi dalam bahasa Inggris. Nah, misal ketika hari Senin kalian bisa mulai belajar konteks bacaan, ide pokok, dan juga judul bacaan. Kemudian ketika hari Selasa kalian juga bisa belajar hubungan antar paragraf, sinonim, antonim, dan juga simpulan. Kemudian di hari Rabunya kalian bisa mulai belajar literasi bahasa Inggris. Sebenarnya sama seperti bahasa Indonesia, hanya saja yang kalian pelajari ini seputar yang bahasa Inggris, the main of topic, synonym or antonym, reference word, dan lain-lain. Kemudian di hari Kamis kalian bisa belajar seputar reading comprehension nih untuk literasi bahasa Inggrisnya. Jadi ketika hari Senin sampai Kamis itu kalian belajar literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di hari Senin dan Selasa itu khusus untuk literasi bahasa Indonesia, dan Rabu Kamis bisa belajar literasi bahasa Inggris. Kemudian di hari Jumat kalian bisa latihan soal yang khusus literasi bahasa Indonesia. Kemudian di hari Sabtu kalian latihan soal yang memang khusus untuk literasi bahasa Inggris. Kemudian sama seperti minggu-minggu sebelumnya, di hari Minggu itu menjadi hari evaluasi. Dimana sih kalian ngerasa ada kendala, dimana kalian ngerasa ada yang kurang. Dan di hari evaluasi ini kalian bisa jadi bahan diskusi, bisa ke mentor kalian, atau juga jadi bahan evaluasi ke diri kalian sendiri ke depannya harus lebih memperdalam di materi apa. Kemudian kita sampai di simulasi minggu ke-6, di mana itu adalah minggu kedua di bulan kedua persiapan SNBT. Nah, pada minggu terakhir ini kalian bisa belajar subtes penalaran matematika. Misalkan ketika hari Senin kalian bisa mulai belajar di materi-materi numerik, rata-rata gabungan, dan juga peluang. Kemudian di hari Selasa kalian bisa mulai belajar tentang analisis cerita, analisis gambar, dan juga konsep-konsep matematika lainnya. Kemudian di hari Rabu dan Kamis kalian bisa latihan soal seputar penalaran matematika. Jadi untuk penalaran matematika ini akan lebih efisien ketika kalian lebih memperbanyak latihan soalnya. Jadi untuk memperdalam materinya mungkin kalian hanya menyiapkan di hari Senin atau Selasa aja. Nah, di hari Rabu Kamis kalian harus lebih banyak latihan soalnya. Kemudian di hari Jumat dan Sabtu itu kalian bisa cobain yang namanya tryout yang ada. Kenapa harus cobain tryout? Karena supaya kalian bisa tahu nih perkiraan skor yang kalian dapatkan. Untuk tryout ini juga lebih baik kalian mulai dari sekarang-sekarang. Nah, misal di hari Minggu atau Sabtu ketika kalian ada waktu luang, kalian bisa luangkan untuk ikutan tryout yang ada. Jadi dengan tryout dari berbagai penyelenggara, kalian bisa tahu nih sudah sampai mana sih kemampuan kalian, skor yang kalian dapatkan itu udah seberapa. Nah, minimal dari 2 bulan ini seminggu sekali lah kalian ikut tryout gitu, supaya kalian tahu berapa kurangnya kalian, kendala kalian di mana dari setiap minggunya. Kemudian ketika hari Jumat Sabtu kalian sudah ikuti tryout dan kalian tahu berapa skor kalian, pada hari Minggunya kalian harus sediakan waktu untuk kalian menjadikan itu hari evaluasi. Bedanya di minggu ke-6 ini hari evaluasinya jauh lebih kompleks karena kalian harus mengevaluasi dari awal kalian belajar sampai dengan kalian minggu ke-6 itu sudah seberapa jauh sih pemahaman kalian, di mana kendala
kendala kalian, itu harus kalian evaluasi pada hari Minggu. Kemudian dari skor yang kalian peroleh saat tryout, kalian juga harus tahu di mana kurang-kurangnya kalian. Materi-materi mana yang masih menjadi kendala buat kalian. Setelah minggu ke-6 ini kalian sudah tahu nih di mana kendalanya, kalian sudah tahu materi mana yang kalian kurang. Nah, di minggu ke-7 dan ke-8 itu menjadi waktu buat kalian memperbaiki semuanya. Jadi ketika kalian memasuki minggu ke-7 nih, di hari Senin sama Selasa itu kalian fokus untuk mempelajari materi-materi yang memang kalian rasa kurang. Nah, misalkan ketika di minggu ke-7 kalian fokus pada 3 subtes. Kalian fokus di penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan juga literasi. Pada 3 subtes ini kalian fokus di minggu ke-7. Nah, di mana kendala-kendala kalian itu kalian pelajari saat hari Senin dan Selasanya pada minggu ke-7. Kemudian di hari Rabu dan Kamisnya kalian latihan soal seputar ketiga subtes tersebut. Nah, kemudian di hari Jumat Sabtunya kalian cobain tryout. Nah, jadi di hari Jumat Sabtunya ini jadikan evaluasi untuk keseluruhan materi yang sudah kalian pelajari dengan kalian ikutan tryout supaya kalian tahu skor yang kalian peroleh itu sudah sampai mana. Kemudian di hari Minggu itu kembali lagi menjadi hari evaluasi. Jadi setiap minggunya kalian harus mengevaluasi gimana pembelajaran kalian selama seminggu itu. Nah, kemudian di minggu ke-8 kalian bisa belajar untuk 3 subtes lainnya, yaitu di subtes pengetahuan dan pemahaman umum, penalaran matematika, dan juga pengetahuan kuantitatif. Pada 3 subtes ini yang memang ada kaitannya dengan matematika, yang erat kaitannya dengan logika, nah kalian pelajari sama seperti minggu ke-7. Di hari Senin Selasa kalian coba pelajari materi-materi yang memang ada kendalanya. Kemudian di hari Rabu dan Kamis kalian bisa pelajari dengan melalui latihan-latihan soal dari keseluruhan 3 subtes tadi. Kemudian di hari Jumat dan Sabtu kalian kembali melakukan tryout lagi-lagi supaya kalian tahu skor kalian sudah sampai mana peningkatannya. Selanjutnya pada hari Minggu itu menjadi bahan evaluasi. Nah, begitu ya teman-teman untuk pembagian jadwal belajar supaya kalian bisa lebih efisien dan terstruktur. Disclaimer dulu, tetap kakak ingatkan untuk setiap gaya belajar dan juga konsep-konsep yang mau kalian bagi per subtesnya itu dikembalikan ke kalian masing-masing, gimana kalian nyamannya, gaya seperti apa, topik-topik seperti apa, dan penyusunan strategi seperti apa yang kalian nyaman untuk bisa kalian susun menjadi pola belajar kalian. Sini kakak cuma ngasih simulasinya aja. Kalau kalian punya rancangan yang memang lebih terstruktur menurut kalian, yang kalian mampu untuk ikuti, silahkan. Itu semua dikembalikan ke kreativitas kalian. Yang penting selama 2 bulan ke depan kalian harus mempunyai kurikulum yang memang kalian rancang sendiri. Gimana proses pembelajarannya itu supaya lebih terstruktur dan efisien. Jadi jangan sampai kalian belajar tanpa arah. Dan yang paling penting kalian harus punya target. Target ini kalian harus setting nih. Misal di kamar kalian setting berapa skor target SNBT, skor UTBK kalian. Kalau kalian udah set target, kalian tahu nih gimana sih caranya kalian untuk mencapai itu. Selanjutnya kalian susun kurikulum sebagaimana yang kakak udah contohin tadi. Nah, buat kalian yang mau ikutan tryout dan punya parameter untuk bisa sampai ke skor yang memang kalian targetkan, kalian bisa ikutin tryout dari GEP Media. Kalian bisa cek di website GEP Media. Nah, di sini ada banyak banget fasilitas tryout, kelas online, kelas intensif, dan segala kelas-kelas lainnya yang memang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau gitu, buat kalian yang mau ikutan tryout dan mau tahu di mana-mana kendala-kendala kalian bisa langsung aja kunjungi website GEP Media. Stay tune terus di seluruh sosial media kami supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Cukup sekian info kali ini, see you, bye-bye. Assalamualaikum.